apalagi aku yang Kasil. buat Kak Sil. Bukan Sambalnya. bukan tomat Kasil, rampai yang itu yang kecil-kecil itu loh. Yang kecil-kecil itu rampai. Tomat yang kecil-kecil Rampai rampai. ini, rampai gunung. Tomat mini. Iya. Karena di Lampung itu yang Rampai laku, gunung Pak. kayak Kalau gitu. yang tomat gede-gede itu enggak gitu loh. Ya itu jadi pakai itu kami. Waalaikumsalam Kak Kopi. Gemini. Waalaikumsalam Kak Kopi. Kemarin aku diajak sama klien aku makan. Semua sambal dihidangkan. Yang enak seruit. Kopi naik kopi. Jangan manja. Naik. Udah di Udah ini udah atas naik. Kak Sil seneng ya seruit Kak Sil ya? Senang. juga deh. Iya, sedikit aneh di lidah awal-awal, sedikit aneh sih, tapi enak rasanya. Cuman Apalagi kalau ikan pakai bakar nasi, Kak Sil ya, ikan nila bakar tuh ya pakai kemarin itu kan rame lihat gitu ya. di foto saya tuh ada banyak kan, segala macam sambal, segala macam ikan, semua kemarin aku makan. Klien aku baik banget ya. Iya. Malah Alhamdulillah. ibaratnya dia ngasih duit saya ya kan, udah nganggap saya keluarga gitu. Alhamdulillah. Kalau di Senang. Lampung ini Kasusnya ikan apakah itu? macam ada ikan laut. Ya lebih banyak ikan laut sih ya Bang Andre ya. Kalau di sini itu banyak ikan laut. Gitu loh. Ada dua di Lampung ya, yang satu TPKS, yang satu lagi calon Taruna Akmil diputus tidak lulus, namun disayangkan tidak diberikan alasan ketidaklulusannya seperti apa. Ya, jadi saya minta kepada yang punya wewenang Kodam di sana melalui panitia seleksinya, minta surat mana bukti ketidaklulusannya itu apa, ya kan? Contoh gini, Andre, kamu katanya tidak lulus satu ujian, tapi kamu cuma dibilang tidak lulus. Di mananya tidak lulusnya, alasannya apa nggak dikasih tahu, kan nggak fair, ya kan? Nggak fair. Dari situlah aku minta. Iya. Ya sama aja kita kayak UAS gitu ya Kak Sil ya. Dia tuh masuk terus rajin ngumpul tugas, pokoknya nilainya gede-gede lah. Tiba-tiba dia UASnya kecil, terus pas dia siakado dapat E. Kan jadi tanda tanya itu juga loh. Yes. Iya, ada apa ini Iya. itu loh. Dan mending kalau ada apanya daftar ketidaklulusannya karena A, karena B, karena C, karena C gitu. Ini nggak ada, cuman Iya. selembar kertas mintakan tidak lulus, kan nggak fair loh. Iya benar. Sekelas TNI membuka calon taruna akademi militer, tapi nggak profesional. Itulah yang aku sedang perjuangkan. Aku telepon beberapa kawan, wah si lawannya TNI nggak ada, gue mau lawan hantu belau juga gue ada takut-takutnya, gue bilang gitu. Itu bener. Tanya kepada para bina ya kan, kepada para pemfitnah, lu cuman ngadepin layar HP, bacot tuh digede-gedein, ayolah kita ketemuan, lu yang Sherlock takutnya nggak punya ongkos, ya kan, gue yang datengin lah, Ini enggak biar fair, betul kan? Betul. Bener aja. di Jawa. Di Semarang. Kak Sil, Kak Sil nerima ini enggak? Mahasiswa magang enggak Kak Sil? Aduh, jauh. Jauh. Saya jauh, nggak tapi- terima mahasiswa magang, saya hanya terima yang udah jadi pun belum tentu becus. Jadi mohon maaf deh, ya. Tapi rencana saya memang mau buka kursus-kursus lah, daripada magang-magang cuma tukang bikin kopi, tukang fotokopi, tukang ngetik, kasihan, ya kan? Enggak apa-apa Magang Kak itu Sil, kan itu namanya artinya tukang wawasan kopi, tukang aja. ngetik doang, magang. Jauh Kak Sil. Ini proposal yang persyaratan dari kami dong. Jadi ada 3 ya. Pertama surat pengantar dari kampus, itu udah ada barcode-nya. Jadi ini mau minta tentang dekan. Iya, Wakil ya Pak. Parik satu ya. Andre ditutup dulu, Andre. Tanda tangannya Bang Andre ditutup aja nggak apa-apa. Nah. Udah aku mute. Jadi kalau yang namanya magang di kantor hukum, mending di kantor hukum yang besar. Namun biasanya ya gitu, tidak ada pengajaran, cuma disuruh fotokopi, ngetik-ngetik, bikin kopi gitu. Kan? Jadi
Mendingan belajar sendirilah. Saya aja perempuan bisa, saya mendirikan LBH sendiri, kemudian mendirikan kantor hukum sendiri tanpa tangan orang lain, ya kan? Dengan segala kelebihan dan kekurangan, akhirnya kita jadi otodidak lah. Nah, otodidak itu lebih manfaat karena apa? Kita berusaha menggali, mencari, meneliti suatu peristiwa hukum daripada kita ikut orang. Saya seumur umur tidak pernah ikut kantor hukum orang, kantor hukum siapapun nggak pernah ikut saya. Saya perempuan, makanya para laki-laki bisa lah kalian. Yuk, bisa yuk, ya kan? Kak, Kasih udah ngopi? Lagi ngopi, lagi ngerokok. Lagi udut keren. Tiwi, udutnya mana Tiwi? Hah? Kenapa Kasel? Jangan bilang kamu lagi main game ya, Wi. Lagi main game hostnya ya bunyi. Waalaikumsalam, kakak sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang dan Prabu Kim. Kak, yang di Lampung sekarang ini perdata apa pidana? Oh, yang tadi ya, yang TNI itu. Enggak lah, itu non litigasi. Oh, Apa? Jesko, kamu yang stitch itu pembenaran apa sih kalimat itu, Jesko? Oh, si itu apa dia bilang Kalimat apa? Gue di mobil sampai ketawa ngakak dah. Apa ya? Pembenaran atau apa sih? apa sih saya tidak pernah apa ya? Lupa juga Oh, yang itu. mama itu, yang lagunya lancip itu. Mm-mm. Aku sampai Kan nanya aku ke bilang Kasih, Kak, emang menyatakan, video yang mana? adanya juga menyatakan kalau bahasa Dia Indonesia baik. Membilangkan. Heeh. Saya tidak pernah membilangkan Anda apa gitu. Pembilangan itu bahasa matematika sebetulnya, bukan bahasa hukum, bukan Itu bahasa normal. bukan bahasa Indonesia baku, Kak. Itu non baku Aku juga yang bilang kok nggak ada di kamus Indonesia membilangkan. Makanya dia bilang Di rapot, ijazah bahasa Indonesia 9 nggak ada bahasa membilangkan. Iya. Makanya kan aku bilang lucu. Nggak baku banget bahasanya. Kalau mengatakan, ya mengatakan, membilangkan agak bingung juga saya apa artinya. Cuman ya udahlah, orang dari sana yang ngomongnya gitu. Jadi kita yang mikir ya, bahasa baru itu. Iya, Bahasa planet. Nah, ini kurang jauh kali bahasanya membilangkan. Bilangan prima itu. Mm-mm. Ada aja. Kak Jesko, udah sarapan? Udah siang di sini teh. Udah makan siang. Makan orang juga udah. Dari pagi tuh Iya. tetangga lagi lewat aku makan aja. Iya Kak, hai sayang, Kak sayang. Mulai deh, Kalio ketawa-tawa doang di bawah sambil ngulek gel. Aku aja masih masih inget bahasa Sunda kok, memang agak sedikit gimana ya, apalagi dengan bahasa Indonesia karena kita intens ya komunikasi di TikTok kayak gini tuh, jadi nggak pernah lupa sebenarnya. Adalah yang mungkin belibet ya ngomongnya ya Kak Jesko, tapi masih inget ya, Iya. kumaha daman Masih. teteh. Teteh Jesko teh palih mana linggihna? Tuh, kan masih bisa ya bahasa Sunda halus. Tapi ada bahasa Bahasa ibu tuh Sunda nggak pernah membilangkan. Nggak ada sih membilangkan mah, kayaknya aneh aja di telinganya ganjil ya. Makanya mau yang ini kan bahasa-bahasa hukum gitu, nyelip membilangkan. Waduh, Itu jadi mau jadi trendsetter mungkin.
Hidungnya kalau ngomong kan kadang-kadang suka suka agak kepleset gitu. Kalau aku mah mungkin emang iya gitu kan ya. Bukan, kalau Kalio mah bukan agak iya, emang iya. Untung kopiku nggak nyembur, Li. Kalio, paketku belum tiba Kalio. Itu dari bulan 1 itu. Aduh, Paket apa? Dari bulan 1 sampai sekarang udah bulan berapa ini? Juni. Juni aja udah akhir bulan. nyasar di mana itu paket? Nyasar di rumah orang kayaknya itu apa kurirnya mungkin salah, Li, Ewi. Yang Paket apa, Sul? maketin nggak ikhlas. Oh, paket dari Leo. Iya, sampai Oh, astagfirullahaladzim. siapa itu kakak yang udah Paketnya juga loh, parah. iya. Nggak tahu Yang paket strong apa. siapa yang ulang tahun? Iya kak. Siapa Bang Kip? Hati-hati Li pasang gasnya. Ngeri aku pasang gas kayak gitu. Baik kawan. Kalian yang pasang gas, aku yang takut. Aku malah kepikiran juga. Deg-degan. Iya, Kalio itu soalnya ini apa sih ya? Kalau kalau aku juga gitu tuh, kalau jalan suka toto kepentok gitu kan. Sih, pagi-pagi khotbah, bagi-bagi rezeki gitu, ini bagi-bagi bacotan. Semalam aku mimpi indah sekali. Ntar ganti ini dulu tablet. Ya kak. Aku kembali. Wak wow. Welcome back. Ibu dosen. Ibu dosen siapa? Kak Kopi turun ya? Mental dia lagi nelpon mungkin.
Wendy gimana Widya? Udah sehat? Aku nggak tahu, nggak nanya. Kenapa nggak nanya? Kangen sama Wendy. Kangen digigit. Kenapa Mbak Wendy sakit apa gimana? Sakit. Sakit apa? Pantesan jarang ngelihat. Main, saya nggak bisa ngikutin sepanjang jalan. Dihormati. Itu. Saya tidak menghafal semua yang namanya pasal yang ada di KUHP, bla bla segala macam. Tapi setidaknya saya punya sesuatu yang baik untuk orang dengarkan tanpa harus berbicara pasal, supaya kita dijauhi dari pasal-pasal yang dimaksud. Masa? Nah, ketika mereka berstatement seperti ini, berkuar-kuar sesuatu hal yang baik, tidak akan pernah didengarkan buat mereka yang sejauh ini egoisnya luar biasa, ingin menjadi something. Dunia sosial media ingin menjadi sesuatu yang buat dia menjadi raksasa besar. Tapi apa niatnya? Ainu gapak. Semakin tinggi ilmu, apakah seiring sejalan dengan adab? Kalau adabmu masih berada di nol, coba naikkan sedikit tarafnya. Muliakan itu adabmu. Jangan ilmumu yang kau jual. Sehingga apa? Menyengsarakan, membutakan, menyesatkan orang-orang yang tidak paham dengan apa yang kamu lempar ke khalayak. Kita ini bukan orang bodoh. Walaupun tidak secara stempel kecamatan, kelurahan atau bupati atau gubernur, bahkan menteri juga presiden, yang mengatakan bahwasanya kita adalah analisis yang terbaik dalam kehidupan manusia. Karena kan tidak pernah mengakui. Tapi ketika saya bisa mengetahui ini anak kecil, anak remaja, sudah mulai bla bla segala macam, kita sudah bisa tahu cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu. Emosi pun itu manusiawi, tapi ada juga kadar emosi. Betul ya apa yang Mera bilang. Kalau niatmu ingin memberi, berarti milik itu sudah bukan milikmu. Kenapa kau bodoh sekali, Kak? Mau lagi, kenapa kau semakin bodoh? Kau suka katakan orang bodoh, bangsat. Nah, itu muncul menjadi pemuka lu, tahu nggak? Saya nggak bisa balikin duit. Berpikir dengan sesuatu yang diblok. I don't think about that before. Saya nggak pernah mikir sebelumnya akan seperti ini. Karena saya adalah manusia biasa yang sebenarnya bisa mengatur strategi, trik, taktik, dan segala macam. Bisa mendirect. Tapi saya benar-benar gelap. Karena apa? Saya sudah dibutakan dengan kebaikan yang palsu. Tuhan, kebaikan yang palsu itu kayak apa sih, Cuk? Ketika kita tancapkan di hati kita, selalu positif sama sesuatu, insya Allah, yang buruk pun akan kita lihat bagus. Tapi kalau sudah begini gayanya, caranya yang harus kita ladeni, kau maki sama aki kau juga, bodoh amat. Tapi disinilah dilihat mental yang bagus dan tidak bagus. Disinilah, karena beda ya, mental bagus dan tidak bagus dengan mental yang kuat dan tidak kuat. Beda ya. Mental tidak bagus itu adalah keinginannya itu harus dipenuhi. Walaupun dia salah. Sekali lagi saya ingatkan ya, mental tidak bagus itu adalah ketika keinginannya itu buruk, tapi pengen harus diikuti oleh orang lain.
Dia ngomongin diri sendiri. Mental Jadi mental tidak ada kuat. harus kasih Maka kaca. ketika mental itu Hmm? dia mencoba sama orang lain, tapi Kaca. berbalik ke dia nggak tahan. Goblok jatuhnya. Itu dia, benernya dia itu yang kayak gitu. Udah salah, nggak mau disalahin. Biarkan saya. Usia kita tidak terpaut jauh. Usia saya sudah 51. Piling pernah ditendang. Kamu pernah merasakan hal yang demikian nggak? Hah? Jadi kamu, ya saya sudah menyebutkan nama nih. Mohon maaf. Dina, Widya, sadarlah. Aku saja yang kuat. Masih bisa dilepehin. Lah, Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada apa memperkuat pertemanan. Nih. Dengar nggak bunyinya nih? Maksudnya apa nih? Bisa ada yang tanggepin nggak? Salah satu clue yang sudah saya buka. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Maaf ya lahir batin. lu memang nggak punya duit. Kalau mengatakan kami adalah money oriented, adalah raja money oriented. Saya bisa pastikan. King of money oriented. Anda kerajaan B adalah money oriented. Lah, Masih mau kok berstatement salah-salah. Saya bikin tong juga statement salah-salah. Tolong. Nggak usah suruh ngaca saya, Ruth. Saya sudah ngaca. Disuruh ada yang lambungnya lapar. Sil bilang ya, Ruth suruh Papi Cu ngaca, bukankah diri kamu yang ngaca, Ruth? Aduh, duitnya sih yang mana yang kupinjam? Ayo sana. Bisa dibuktikan tidak? Mana? Jadi kalau berstatement itu, Ruth, ya harus kau tahu, Ruth. Banyak hal yang kamu tidak ketahui, deh. Saya tidak punya masalah sama kamu. Kamu hanya orang yang apa ya? Yang digiring-giring seperti itu. Jangan cari masalah sama saya, Ruth. Saya juga bisa ngomong loh. Halo Ratu sayang. Coba dibalas bacotan si Ruth mengenai Papi, Dek Ratu. Gimana menurutmu si Ruth? Ajar aja Pi, Rut gembel itu, muka tak jelas, anjing itu, ajar aja Pi, bongkar aja semuanya. Wah tuh aku tahu tapi banyak diamnya. Berarti kamu nggak tahu kalau banyak diamnya. Coba bicara, naik kau ke sini. Aku tarik kau nih. Coba kau naik ke sini. Jangan kau kabur ya. Jangan mau Ruth. Gatel-gatel loh. Apa tuh, Ruth? Saya tuh tidak akan pernah, karena aku udah tahu. Bener-bener ya Malana ya, bener-bener lu Malana lu, mama gila lu. Suatu saat nanti kau akan digituin juga. Serius saya. Bantuin dong Kak Ruth. Bagus dong kamu dapat duit daripada tukang fitnah kayak lu. Siaran langsung Ruth, Jesko, Baru ini iya siaran. langsung. Yang saya anggap lebih tua itu dengan sebutan abang, dengan sebutan mak, dengan sebutan kakak, gitu. Karena, ya kan, adab saya mengajarkan itu kita harus lebih menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun itu keadaannya. Ketika budaya menghormati yang lebih tua itu sudah tidak ada, sedih, miris. Pertanyaan kembali. Apapun Budaya kesalahan menghormati orang yang lebih tua itu perlu ada ketika orang yang lebih tua itu mempunyai attitude yang bagus, menunjukkan kepada yang adik-adiknya itu sesuatu yang baik, positif, baru dihormati. Tapi ketika seorang yang sudah lebih tua bertingkah kayak setan, siapa yang mau menghormatin Anda? Jangan selalu membawa usia, tingkatan, atau profesi yang bisa untuk dihormati. Tidak bisa. Anda itu seorang yang pengen dihormati, tapi Anda tidak menghormati orang lain. Itu juga tidak boleh. Jangan sok playing victim kau. Ngata-ngatain orang bodoh kelakuanmu. Terus kau harus dihormati.
suara merah kan? Iya. Ajarin dirimu sendiri dulu. Baru kau ngajarin orang lain untuk menghormati. Ajarin dirimu sendiri. Ya. Terima kasih. Mama Boti nggak mau ke sana, Pak? Kemana? Jangan. Oh ya udah nggak, maaf Kasil. Oh enggak, kalau aku nggak pernah mau aku. Karena aku udah ngeblok mereka semua, udah aku blok itu mereka semua. Nggak udah, makanya aku nggak tahu. Ya udah nggak usah, kata Kasil nggak usah, maaf ya. Kasil juga suka minjem kok, kata dia gitu. Siap balikan. Hasil ada uang 300 nggak? Aku pinjam dulu. Aku nggak memelas loh. Ya, seperti framingan Anda sama Abil seperti apa. Anda bukan memeras tapi Anda memaksa sampai turun 200. Apa namanya itu? Hah? Dari 300 sampai 200 turun. Apa namanya menurut teman-teman? Apa? Itu aku mau minjam. Tunggu Kak Sil, Jesko stop dulu. Siapa nih? 300, ya kan? Saya bilang nggak ada Pi. Kan ibu saya masih di rumah sakit. Ya saya butuh biaya banyak. Udah tuh, besoknya ya 200 kayak Kasil. Nanti 1-2 hari saya ganti. Sampai sekarang haram jadah. Ya. Jangan pembelaan dirimu begitu, dosa cu. Udah tua kan nanti. Kasil Masih sebentar Kasil. apa ya? Omongan yang betul, yang akurat. Sementara saya semua ada kok di WA. Gitu loh, Dek. Silakan, Dek. Sekarang aku mau tanya, ketika seorang meminta, itu memelas enggak? Memelas lah, minta, nggak punya harga diri kan kalau minta. Jadi jangan kau bilang kau nggak memelas, kau memelas meminta. Makanya aku bilang dari tadi, bijak jadi orang menelaah. Jangan yang keluar dari bacot kau itu kebanyakan bohong, kebanyakan ketololan, kebodohan. Ketika kau meminta uang, meminta bantuan, meminta perhatian, itu kau intinya memelas. Di dalam meminta itu ada unsur memelas supaya kau diberikan apa yang kau minta. Betul tidak? Masa kau minta ngancap, minta uang kau, kurang ajar pukimakmu. Mana mau orang? Makanya kau belajar. Masa jadi poci nggak tahu? Udah paham memelas itu apa? Lanjut Kasil. Saya udah bilang, kan ibu saya masih dirawat, masih perlu saya biaya Pi. Udah. Terus dia bilang, di berapa aja kek, 200 kek. Masa nggak inget sih Pi? Laki-laki yang dipegang omongannya dan apa yang kau ucap itu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak? Jangan saya dipraming seolah-olah saya penjahatnya loh. Ngeri kali loh orang satu ini. Ya saya katakan ya, jangan suka makan uang haram. Ratusan kali saya omong sama adik-adik semua di sini juga. Jangan pernah makan dari uang haram yang pada akibatnya mulut kau, otak kau, hati kau itu jadi jahat, jadi kriminal karena uang haram. Terbukti kan? Terbukti membalikan fakta, semuanya dibalikan fakta. Sementara saya punya tercetak di WA loh. Seolah-olah saya penjahatnya. Nggak ada itu. Tapi saya nggak perlu pembenaran diri lah. Saya punya bukti. Allah maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Biarkan Allah yang berikan azab kepadamu. Udah itu aja. Makanya belajar tuh penting, biar jangan bodoh. Udah jelas kau yang memaksa orang untuk memberikan bantuan ke kau itu selain memelas kau memaksa juga namanya, tolol. Entah di mana kau sekolah dulu kau.
Katanya kau poci. Eselon kau bilang kau. Hormat menghormati. Wow, gila hormat kau semua kau ya. Pertanyaannya emang kau siapa kali harus dihormati? Jangan sok playing victim lah, seolah-olah kau yang tersakiti dengan kata begitu padahal kau pelaku. Dulu masih ingat gak kau bilang apa? Bodoh kali tuh PH-nya Nikita Mirzani, kan muncung kau. Coba, malu gak kita? Kau orang tua loh, ngajarin orang ngomong kayak gitu. Ngaku tua. Tua cuma hitungan umur, tapi tidak dewasa, tidak bisa berpikir dengan baik. Coba, di mana kelasmu? Jangan sok ngajar-ngajarin orang. Udah kayak ini kau aku tengok John Robert Power kau. Belajar attitude, belajar ini. Sementara kau gak belajar attitude kau. Sementara John Robert Power itu benar-benar bagus. Kau Dia juga pernah bilang loh Maboti, katanya makan tuh Nikita Mirzani, kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak kucing Ya, emang gudeg iya. tuh mati dia. Iya, makan tuh Nikita Mirzani. terus kan dia bilang juga dia itu nggak suka sama dia kecewa sama Nikita Mirzani karena apa? Karena dilarang satu room, karena dia ada di situ dilarang untuk ngomongin Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani pun tahu kok timnya Nikita Mirzani tahu siapa kok yang perlu dipercaya apa enggak. Dan suka aneh-aneh lah. Nah, dia bilang begitu, kayaknya pengen aja, saya kesal banget. Terus selama ini ngapain begitu loh Pak Picu di lingkungan pendukung Niki? Ngapain kalau ngomong begitu gitu loh? Kenapa ada di barisan Niki? Kenapa ada di barisan Niki? Makanya jangan suka berbohong. Karena apa? Kau untuk menutupi kebohonganmu akan berbuat bohongannya baru lagi. Udah, belajar dari situ. Itu pepatah yang benar. Bukan kau pijak kaki, ku pijak kepala kau. Tolol. Kesel gue nengok orang-orang ini. Nah, aku berpendidikan, punya attitude, pengen dihormati, hormat gerak. Kelakuan kau aja tidak mencerminkan kau dihormati dan diseganin orang. Ngaku-ngaku dosen kau. Kalau ya terhadap profesimu nggak bisa bertanggung jawab ke seorang dosen. Dan yang menegur kau itu ya Meira itu orang yang memang benar-benar punya punya hak untuk menegur kau untuk tidak membicarakan Nikita Mirzani, pahamin ya. Dan mereka punya alasan tersendiri. Ruth naik, Ruth, aku turun. Kak, aku nanti sawan Kak. Good morning. Morning, Karut. Kok dari sana, Ruth? Inilah yang namanya merah ini Ruth, merah. Hasil. Terima kasih banyak telah membantu dan memberi makan Mohdi yang tidak tahu diri itu ya Kak Hasil ya.
nggak malu ya. Ih, emang bener-bener nggak punya malu, najis. Kok nggak berhenti ya, merepet aja, fitnah aja ya. Itu karena dia dibayar. Ih, Ya Allah. Masalahnya dia laki-laki loh. Iya, kalau perempuan ya memang mulutnya ya mak ya, laki-laki loh. Apa dia bukan laki-laki mak? Nggak tahu deh, gue ngatain gue bencong. ya, ya tapi kan Mbak Boti nggak minta-minta. Kalau dia apa? Pengemis, najis. Aku dibilangnya pengemis koir makan sama si Malama itu. Mak, kayak mana mak? Sebetulnya Pak Picu itu menyesal tidak di lingkungan Kak Asil. Percaya sama saya tadi. Dia nyesal. Tadinya kan dia pengen 2, kanan kiri oke. Oh, si Cu panas. Udah nggak dapet TF-an katanya Kak. Itu ada yang typing. Iya, dia tuh sebetulnya pengen sama Kasil juga, pengen sama sana juga gitu. Dianggapnya kita ini bodoh, bisa aja dimanfaatin gitu. Ternyata keadaan membongkar semuanya. Ya begitu, akhirnya dia kesel sendiri. Padahal mah kalau misalnya dia tidak begitu, tinggal diam aja, menyimak, kan enak. Pandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Inilah orangnya. Pas kali tuh pepatah itu. Jatuh juga dia kan. Mau main 2 kaki, mau dapat duit banyak. Iya, kalau tidak ada modus nggak akan begini Mamoti. Paling dia pergi aja biasa gitu. Ya kan, karena modusnya ini ketahuan, jadi dia ya udah aneh-aneh aja tingkahnya. Kalau kita nih sudah begini ini, jatuhlah contohnya saya. Kalau saya begini ya udah diam aja gitu. Paling saya tinggalkan TikTok terus main dengan circle yang baru. Udah begitu kalau yang nggak ada motif, ya kan? Yang wajar-wajar aja, bertingkah yang wajar. Pasti akan melakukan yang begitu kalau yang wajar, tapi kan ini nggak wajar, memang ada udang di balik pempeyek, ya udah begini akhirnya. Lalu klasifikasi kemana-mana yang mendukung dia, mencari teman yang tidak sejalan dengan Kasil, itu artinya bikin kacau, bikin huru hara di TikTok, seakan-akan dia yang tersakiti. Seakan-akan dia yang emang maaf kak siapa sih namanya, lupa, Kamantan. Emang di sini kita ada yang pengen Papicu balik? Kalau saya sih no. No. Kalau saya sih no. Nggak tahu. Maksud saya kalian. gini, kalaupun tidak diterima lagi ya paling nyari circle baru yang biasa, misalnya nyari yang nyanyi-nyanyi atau bagaimana gitu. Tidak. Enggak, Kak Dede, bentar dulu Kak Dede. Kak Dede. Soalnya si Kritik bilang mereka itu Komal kita, mereka itu pengennya Papicu balik lagi ke sini. Yeay. Sorry. No. Kalau saya ogah. Nggak ada. Tahu kalau teman-teman nggak tahu, saya sih ogah. Kalau kalian bermimpi, Kritik, jangan banyak bacot lo. Udah lo kerja aja. Sok-sok tahu ini tahu itu. Nggak akan di sini mah, namanya pengkhianat ya. Apalagi 2 kaki sengkuni, nggak akan. Dasar nenek-nenek gampang. Terima kasih. Aku mau pipis dulu. Lanjut Kak Sil. Lanjut. Nggak apa-apa, Kasil kita aja yang bicara. Pemikiran saya gitu sih. Kalau pemikiran saya itu kalau misalnya tidak ada apa-apa, ya sudah aja gitu, diam.
terus dengan main hobinya Pak Picu apa, kan Pak Picu punya circle yang katanya orang wah pasti akan ke situ, tapi kalau ada motif sakit hati atau ketahuan dua kaki atau tak ketahuan manfaat, ya akhirnya jadinya begini. Jadi kita bisa menilai itu. Ini analisa saya ya, boleh diterima boleh enggak. Jadi begitu. Kalau misalnya kita dengan sewajar-wajarnya ya akan meninggalkan ruang lingkup ini, tidak mencari seperti Pak Picu mencari kesalahan orang, terus mengumpulkan orang-orang yang sakit hati, amak hasil, membabi buta, memfitnah sana sini, menyalahkan orang. Itu nggak bisa diterima juga sama kita yang pure memang amak hasil itu tidak dipaksa, tidak harus begini-begini, enggak. Nah itu aja sih, makasih. Kalau aku bilang sih gini ya, makanya itu ada di PT aku itu ada. Jadi kalau orang yang jahat itu, ya, itu akan dia ketahuan bersalah, tapi dia akan menutupi kesalahan itu dengan membuat framing-framing orang lain. Karena dia tidak mau kesalahannya itu dibahas. Itulah orang manipulatif. Dia nggak akan mau tuh kesalahan dia itu dibahas. Dia akan cari tuh kesalahan orang. Sehingga apa? Memframing dia itu orang yang tersakiti, terjolimi dia. Dan dia orang yang baik. Dan kalau orang yang percaya sama dia yang begitu itu ya memang orang-orang yang memang sama sifatnya. Pasti. Gitu loh. Itu nggak akan jauh beda tipikal kepribadiannya. Pasti sama. Nah kemudian gini. Kalau aku bilang samamu. Pernyataan si Ratu Kritik. Itu sebenarnya pernyataanmu pengen balik lagi deket sama Jetsko biar kau disawer-sawer, itu pasti benar. Kalau itu aku yakin benar. Nah, kalau itu aku yakin benar. Tapi, nah kalau Pak Picu, maaf ya Pak Picu ya, siapa yang berharap kau kembali? Jangan manipulasi lagi sesuatu data. Gak ada yang mau berharap kau kembali. Orang tuh berharap kau tuh jadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan apa? Cukup diam. Ya, jangan tunjukkan kebencongan kita, oke? Ya, jangan kau tunjukkan kebencongan kita. Kita aku bilang, karena aku pun kau bilang bencong, udah nggak apa-apa. Ya, kau cukup diam, tunjukkan kelasmu, tunjukkan eleganmu, bahwasanya kau memang bisa menguasai dirimu, memperbaiki dirimu, menghargai dirimu, dan juga mempercayai dirimu. Ini kau tidak mempercayai dirimu. Karena apa kau bilang tidak mempercaya dirimu? Kau sendiri aja bingung. Untuk menutupi kesalahanmu kau bingung. Itu dia. Kau bingung sekarang ini. Tapi kau berlaku. Jangan kira kami tidak bisa membaca sayang. Pola kayak kau ini bentukannya, ya kan? Pola-pola yang memang kalau aku bilang kayak apa ya, bencong-bencong kurang hormon. Udah. Terus kau merasa ini, kalau saya sih dalam hal hidup ini terlalu banyak berkhotbah, kau udah ketahuan kesalahanmu. Alangkah baiknya kau sebagai laki-laki cukup keep silent, diam. Pergi menjauh dulu sebentar. Ya, karena kan kau bilang kan circlemu itu hebat-hebat seperti dibilang tadi Kak Manja, ya kan? Kau tuh circlemu itu hebat. Ya sudah, berkelaslah kau dengan circlemu. Ini kau temanilah circle-circle yang begitu. Jadi jangan gali sumur ya terlalu dalam, karena kau nggak akan menemukan air yang jernih. Karena teman kau menggali itu adalah orang-orang yang tidak mampu menentukan di mana titik air yang benar. Jangan kau gali sumur kalau kau berteman dengan orang yang tidak tahu titik air di mana. Sehingga kau kan tidak akan menemukan sesuatu apapun. Yang kau temukan adalah lumpur-lumpur yang harus kau bersihkan dari tubuhmu. Tapi ini tidak. Lumpur itu pun kau telan, kau makan, kau pakai. Kau kira itu masker. Terus kalau keluarlah dengan lumpur-lumpur itu, kelihatanlah kejelekanmu. Jangan pernah menggali sumur kalau kau berteman dengan orang yang tidak tahu di mana mata airnya. Ya.
Biar otakmu itu jernih, otakmu itu pintar, bertemanlah dengan orang yang tahu bagaimana, oh, sumber titik air itu ada dengan pola seperti ini. Tapi kalau kalau kau bertemanannya dengan orang yang tidak tahu sumber air itu bentuknya gimana, ya kau akan gali terus. Yang kau temukan bukan air jernih, bukan sesuatu yang berharga, tapi para lumpur-lumpur yang harus dibuang. Paham? Ya. Mana si Ruth? Ya. Turun. Mana si Ruth? Mana si Ruth? Lagi Ruth, gantian sama aku Ruth. Ruth naik Ruth, aku turun. Ruthnya naikin ya. Cepat, kau bikin dulu ketawamu Ruth. Silakan Ruth. Karut naik, Karut. Multi, nggak ada dia. Mana Ruth? Ruth? Ruth, naik Ruth. Hitungan 3 Ruth sebelum perutmu kempes. Ruth naik Ruth. Ya, pagi bang. Orangnya nggak malam Jumat, nggak hari Jumat maki mulu. Gua heran deh ya. Enggak bang, saya Nggak tahu, ini omongan macem-macem aja Kak Kopi. Aku aja di premium sama Kak Dina. Bodo amat lah. Suka-suka dia aja. Ya. Terus yang omongan si Bayu katanya disampaikan by WA, bodoh. Minta video, jangan WA doang. sorry, ayo. Itu tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak sih? Yang kapan sih, Kak? Yang katanya nyebutin nama si April. Ah, lupa aku. Udah agak-agak awal bulan kayaknya ya. Bulan kemarin, Pak. Bulan ini lupa aku. Karut mana, Karut? Naik, Karut. Tadi dia balik mau kerja lagi sih katanya. Oh, mau kerja. Lagi kerja ya? Iya, lagi di kebun dia. Apa namanya? Oh. Naik lagi Kak Dedek. Betul Kak Comel. Ini pagi-pagi aku udah di premium tadi tuh. Biarin aja Iya. lah. Namanya Iya kan? iya, Kak Widya dibawa sama siapa? Pak Dina kan? Iya. Bilangin munafik lah, halu lah, apa sih? Nggak Munafik ngaca diri. Nggak ngaca diri. Orang munafik itu nggak akan pernah ngaca diri karena nggak punya kaca. Karena mukanya pun udah munafik. Iya, mah aku munafik. Terus katanya ini minta-minta koin di Komal situ. Aku pernah minta nggak sih, Mak? Ya Allah. Terus siapa? Dia rupanya nggak minta-minta. Itu Ratu Kritik atau tukang minta koin? Nggak tahu. Ya Jesko, dibilang. jelaskan dulu Jesko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pong. Pemberitahuan, bila mana diri kita masih susah, janganlah mengatai orang susah. Sekian dan terima kasih. Kenapa, Kak? Si Ratu Kritik pernah minta koin nggak samamu? Gini, apa kan dulu kan gini ya. Kalau aku lagi buka live tuh, ya udah nyawer banyak dia langsung deh. Nih mak nggak buka Komal nih. Terus Kak Sil tuh, udah Jesko ke Ratu Kritik. Tiap kali gitu tuh. Karena apa? Karena aku selalu nyawer kan, tiap hari nyawer gitu. Ribu-ribuan lah sehari itu. Sampai akhirnya ya gitulah, tiap kali aku buka dia pengen buka juga supaya dia dapat koin. Gitu ininya. Terus Nasifa pernah bilang, udah Kak Jesko, udah nggak usah nyawer-nyawer lagi, itu sayang duitnya, mendingan disimpan buat anak-anak. Dia yang marah. Udah jangan gitu Nasifa, biarin aja gitu kan. Dia mau nyawer-nyawer. Ya gitulah. Nggak sadar.
Lah kok jadi saya yang dibilang minta-minta koin untuk makan, Mak? Kayak mana, Mak, ceritanya, Mak? Ya itulah pengemis ngaku-ngaku kaya. Kayak gitu jadinya. Pusing gue. Pada gila. Gila status. Jadi kalau ngatain orang begitu mulu ya? Emang kagak ada yang lain? Iya, Mak. Framing-nya tentang aku kayak gitu aja, Gi. Mak, pengemis koin untuk makan itu aja, Mak. Coba yang ganti sih yang kerenan dikit. Karena mereka aja dapat koin dari TikTok banyak. Ngapain Karena lu mereka ngatain sendiri orang? tuh pelakunya. Itu ngatain mereka Iya. sendiri, diri mereka sendiri. Itu kan tumin semua di sana, itu tumin semua. Lucu loh, kocak. Dia aja pada menerima koin kalau dibagi sama orang. Jadi Terus mereka stres gitu, terutama si babi cuy itu kan stres gitu. Nggak bisa, ya biasanya jor-joran dapet, ini enggak, makanya lambungnya lapar, berkoar-koar lah kayak gitu, kesel. Kan udah dapat sumber dana baru. Kenapa berkoar-koar? Dia kan maruk, maunya sini dapat sono dapet. Ya kerja lah, say. Ya tampang kayak dia lah. Kalau Bilang mau mau kaya ya pondok, kerja, jangan minta-minta. emang nggak punya malu laki kayak gitu. Ih, itu kalau laki itu statusnya paling rendah di antara laki-laki lain. diri sendiri aja masih disawer orang, ngatain orang pengemis koin. Nggak malu ya. Intinya mereka itu gini, Mak, ya. Mereka tuh dendam sama aku karena aku deket Jesko suka ngasih-ngasih. Jika iri mah ngomong aja sih. Jesko kirim kasih aku gitu aja loh. Nggak usah preminya jelek-jelek. Jujur aja, cuma ketika kau disawer pakai otak. Jangan jelek-jelekin orang. Ya aku juga nggak punya otak, Mak. Gimana? Iya, Mak. Otaknya ketinggalan, Mak. Makanya pas pembagian otak itu pas pembagian otak manusia, jangan pembagian otak kambing kau ikut. Aku tadi pengen ngambil Ada. Lucu banget manusia yang modelan begitu. Kalau pengen dapat duit ya kerja, sedikit banyaknya yang kita dapat kita hasilin terus nikmati, itu lebih indah. Jangan ngatain orang pengemis koin sedangkan diri sendiri aja menerima koin dari orang. Gimana ceritanya itu? Jangan sampai nih telur udah gue dadar gue hidupin lagi nih. Oh ya, Pung, ya aneh-aneh gua, Mak. Biasa minta Mak. Sebelum ngatain orang kita harus ngukur diri kita sendiri. Ya iyalah. Gue ada aib nggak nih? Gue jelek gak nih? Gue gimana nih? Nah baru, kalau kita nggak punya aib, monggo dah kalau pengen nyoba-nyoba. Tapi ya, Mak, ya mereka kalau ngata-ngatain kata-katain aku miskin tuh kenceng-kenceng di komen miskin gitu. Ya elah, jangan teriak. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Buat ini jangan teriak-teriak gitu. Saya mah ketawa Bu Widya. Orang maaf ya, dia juga bukan orang kaya. Kita susah teriak-teriak, ngatain orang susah. Aduh. Iya. Gue bingung dah. Mbak Boti, kasih deh empeng sapi. Enggak, gue mau cari dulu nih. Gue lagi mencari di online otak manusia yang benar biar gue beliin buat dia. Jangan, Mak, mahal, Mak. Mahal harganya, Mak. Tak apalah. Bongkan. Iya, ini gue pagi-pagi udah fitnah, nanti siang, nanti sore, malam lagi. La ilaha illallah. Kan ujung-ujungnya kasih lagi aja ini. Iya, tujuannya ya, tujuannya seal, terus seal. Kasih lagi aja nanti nih ujung-ujung yang diomongin nih, yang dikata-katain. Tahu. Orang lagi sibuk, Boboro sempat begitu Kak Sil. Kak Sil itu orang sibuk. Lu mau kecombrang gimana pun gak bakalan diwaro. Percuma ngabisin oksigen tenggorokan lu, Pade. Dibilangin Masuk.
dibilangin dua Doraemon, aku sama Kak Dina. Emang Doraemon punya Jangan kembar? Doraemon, Nobita gitu. Tuan Dita itu. Gak apa-apa lah dua Doraemon timbang kok dua iblis. Itu dua Doraemon katanya. Lah elah, punya kantong ajaib dong ya. Doraemon masih hebat lah punya kantong ajaib. Nah kau punya apa? Bacot ajaib. Astagfirullahaladzim. Bacot ajaib. Oh, daripada 2 biji. Gue masak telur ya Papi Cuy ya. Gue mau masak telur, rebus telur. Jangan jadi rebusan telur ini jadi telur KW ya. Kau laki-laki ya Papi Cuy, ingat ya. Lagi loh, seorang laki-laki itu harusnya bisa memperlambat atau memperlahan bicara kepada orang lain, karena dari situlah kita nanti dilihat sikap kita yang sesungguhnya kepada orang lain, terutama ke perempuan. Oh, kalau laki-laki ini seperti ini, kalau laki-laki ini seperti ini. Bener Teh Ella. Dia kalau kita diomongin yang jelek, balasnya dengan silent. Bener Teh Ella. Suka-suka mereka aja lah. Santai aja sih hidup, nggak usah ngereok-reok, serius, santai, nikmati apa yang ada di dunia nyata kita itu kayak gimana, kita nikmati, kita jalani, jangan ngereok terus. Ayah. Sian ya, tuh orang pada belum makan kayaknya. Iri bilang bos, gitu aja ya nggak? Nggak capek, begitu terus, sampai-sampai nanti kalau jadi lupa sama dunia pribadinya yang nyata. Yang benar harus penting dikerjakan jadi terbengkalai. Hanya sebuah sosmed yang tiada sementara ini. Ntar juga kena dia. Allah kasih balasannya. Iya, izin ngomong ya adik-adik. Nah, izin. Silakan Kasil. Silakan Kak. Jadi gini kan. Saya sifatnya kan mengamati, mendengar, kemudian memproses di otak saya. Pada saat itu, si Cu selalu naik di komal-komal yang ada saya bersama kalian semua, baik di komalnya Leo, di komalnya Jesko, atau di komal kawan-kawan kita ini yang ada di sini. Cu dinaikkan sama kalian sampai rame, ada Papi Cu di bawah, Papi Cu di bawah, naikin, diberikan penghormatan sedalam-dalamnya oleh kalian. Karena apa? Karena saya, betul nggak? Karena ada saya, betul nggak? Betul, menghargai Kasil. Ya. Betul. Nah, lantas kemudian diberikanlah ruang untuk naik ke atas. Dan seperti raja kemudian dirajakan sama kalian. Itu yang saya lihat. Namun kemudian ketika mulainya ada kejanggalan, saya melihat dia bentak-bentak Jesko, bentak-bentak yang lain. Kemudian ketikannya masih ada loh. Kalian sebentar lagi berantem, saya nggak mau naik. Kalian bukan teman, kalian. Ternyata pada saat itu si Cu sudah berhubungan dengan Bunda Queen. Kemudian setelah berhubungan, dia baru ngomong sama saya di WhatsApp, bahkan memberikan rekaman suaranya dia bersama Bunda Queen ketika bertelepon. Artinya si Cu ini merekam dengan alasan ya siapa tahu ada yang penting. Oke? Apakah itu menjadi salah kita? Bukan. Apakah kemudian ketika dia berupaya untuk menghubungi saya, memberitahu bahwa dia sudah berhubungan dengan Bunda Queen, kemudian saya harus bertanggung jawab atas dirinya? Enggak. Kau sudah tua. Kau sudah cakap hukum, bertanggung jawab atas dirimu. Lantas kau bicara di room ini mengatakan, kalian nggak tahu sih saya disuruh siapa. Tidak pernah ada yang menyuruh kau. Bahkan saya tahu setelah kau berhubungan dengan Becky. Apa jawab saya? Oh ya, oke. Gimana kalau aku ingin terserah? Gimana kalau aku ingin terserah? Kalau memang dia bilang mengatakan kepada saya untuk menggali kebenaran, ya, menggali kebenaran. Ini saya bicaranya gemes begini ya.
menggali kebenaran. Tapi pada kenyataannya seperti yang kita lihat hari ini tidak benar. Dia bilang ke orang-orang mau ke Jakarta untuk memperlihatkan WhatsApp-nya dia kepada Bayo dan Kasil. Oke? Akhirnya dia ketemu Bayo duluan karena saya masih di Lampung dan saya juga masih keadaan duka. Ibu saya baru saja meninggal dunia. Kenapa saya tidak mengumumkan ibu saya meninggal? Saya tidak mau dikasihani. Saya tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Itu saya. Dari dulu sifat saya begitu. Ya. Lantas pulang dari Lampung seperti hari ini. Jumat saya sudah di rumah. Malamnya karena saya menghormatimu datang dari jauh-jauh, saya bertemu sama kamu. Untuk menghormatimu pula, saya mencari tempat yang mahal untuk menghormatimu, bajingan. Ya. Lantas kau tunjukkan WA kau sama Becky. Ya, Becky, Bunda Queen, kau dengar. Ditunjukkan. Di situ ada tertera kau dibantu makan-makan bersama kru, minum bersama kru, whatever kru film katanya. Dah. Bahkan di akhir cerita, Becky telepon. Pada saat kami ketemuan, Bunda Queen telepon dia menjauh teleponnya. Ya. Menjauh teleponnya, sudah. Terus dia samperin, "Kak, ini saya diminta lagi nomor Dana." Oh, asik dong. Udah. Pas pulang saya tanya, "Gimana, dikirim nggak?" "Enggak," katanya. Udah. Terus sudah gitu, saya kayaknya disuruh ke Bandung. Ingat dulu, ingat ya cu. Sampai rumah, saya dijapri sama kamu. Japri artinya WA tercetak tertulis. Daripada saya ke Bandung, mendingan saya menjemput keponakan saya yang baru datang dari Korea. Ya, udah. Saya pikir sudah, saya orangnya slow kok, santai kok. Tapi pada kenyataannya kau tetap bertemu Bunda Queen. Jadi kebohongan-kebohongan kamu selama ini saya diam. Cuma kemarahan saya, kau berbohong di muka saya. Sama saja kau meludah di muka saya. Ya, selama ini saya diam. Saya menyatakan kau seorang pengkhianat. Pengkhianat kawan. Kau sudah lama dinaikkan di room ini, dikasih waktu, dikasih tempat, dikasih koin, saya transfer duit, bajingan. Tapi apa? Kau ternyata pengkhianat. Pengkhianat perjuangan. Itulah makanya Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang karena ada orang-orang seperti kau. Paham kau? Mampus. Perjuangan kita ini, Indonesia satu-satunya negara yang tidak diberikan kemerdekaannya, yang tidak meminta kemerdekaannya, tapi direbut sendiri kemerdekaan itu oleh bangsa Indonesia. Ini yang saya pertahankan. Kenapa saya begitu cintanya terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara ini saya cinta. Dan ketika saya melihat pengkhianat, saya benci, saya marah. Ya. Ini terakhir Tela, terakhir saya sebutkan namanya. Ya, kau framing saya salsil, kau berikan pemahaman kepada orang-orang untuk memframing saya tidak punya adab dan etika. Bahkan 100 juta dinaikin lagi. Teman-teman, bagi yang punya rekaman si Cu bilang saya punya hubungan dengan 100 juta itu, tolong kirim kepada saya. Saya nggak main-main Cu. Saya orang paling baik menurut saya. Saya orang paling baik menurut adik-adik saya di sini. Bahkan menurut keluarga saya orang baik. Tapi kebaikan saya kadang sama adik-adik juga dimarahin. Kak Sil sih terlalu baik. Kak Sil sih terlalu baik. Kak Sil sih terlalu baik. Bagi saya, kebaikan saya adalah kualitas saya. Karakter saya sejak lahir yang diturunkan sama Allah. Itu kualitas saya. Maka saya suka marah ketika dibilang Kasil terlalu baik. Ini kualitas saya. Cuma saja saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang memanfaatkan momen. Orang-orang yang kagak punya otak. Orang-orang yang gak punya adab etika. Orang-orang yang perutnya busung lapar. Saya ikhlas. Tapi hari ini saya nyatakan saya tidak ikhlas.
Tidak ada lagi maaf, pintu maaf untukmu, cu. Kau sudah memframing, membalikan fakta. Kau rusak lagi nama baik saya. Seolah-olah saya penjahatnya. Allahu Akbar. Ini hari Jumat. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Saya minta maaf. Hari ini saya berdoa kepadamu. Saya berdoa kepadamu. Tolong hukum orang-orang yang zolim kepada saya mulai hari ini ya Allah. Tolong hukum mereka ya Allah. Perjalanan saya menghidupi keluarga saya, berteman dengan orang-orang baik, adik-adik, kakak-kakak saya di sini. Karena Allah Ta'ala kami dipertemukan oleh-Mu ya Allah. Engkau singkirkan orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tapi ya Allah, saya tidak ikhlas ya Allah. Hukum orang-orang yang zolim kepada saya ya Allah. Biarkan saya bekerja dengan tenang. Biarkan saya bekerja untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan ilmu dan gelar saya ya Allah. Itu yang saya minta ya Allah. Hukum mereka yang zolim kepada saya. Hukum ya Allah. Maafkan saya berdoa yang jelek ini ya Allah. Amin. Terima kasih adik-adik. Pertanyaan Kak Sil. Amin, Kak Sil, boleh bertanya, ketika dia bertemu di telepon itu, dia disuruh datang ke Bandung ya? Kak Sil? Yuhu. Saya terima telepon dulu sebentar. Ini saya ada masalah dengan my BCS saya sebentar. Ya. Dia, aku bantu jawab ya, Mama Buti. Dia menjauh Kak dari Kak Sil, jadi dia nggak tahu. Enggak, terus kan Dia kemudian menerima teleponnya menjauh. enggak kan dia, Kak Sil tadi bilang, nih Kak Sil apa aku ditelepon, aku disuruh ke Bandung tadi, bener kan? Iya toh? Nah, Iya. jadi berarti ada kemungkinan dong dia ketemu di Bandung. Muan kan ada fotonya berempat itu. Itu bukan di Bandung katanya, itu di restoran di Jakarta katanya. Aku juga nggak tahu mana framing yang benar ini. Jadi kalau orang mau berbohong itu pinter-pinter dikit lah gitu loh. Parah. Tapi ya udahlah, kalau kau sudah nyaman di sana udah jangan jelek-jelekin orang. Karena kejelekanmu sudah ketahuan, say. Ya alangkah baiknya kau diem gitu ya. Benahin diri gitu. Jadi orang pun bisa memaafkan kau. Ini enggak, makin kau putar-putar balikan fakta. Kau yang berjanji, kau yang berbuat, kau yang mengingkari. Gitu lagunya. Berarti dia ada ketemuan di Bandung dengan Becky, gitu ya Kak ya? Ya kan ditampilkan pada saat Equus juga ditampilkan kan kemarin live. Karena kan selama ini terframing dia tidak ketemu di sana kan? Kan itu. Gitu loh. Nah makanya aku bilang, kau yang berbuat, kau yang mengingkari, semua sama kau udah menumpuk, udah itu kebohongan-kebohonganmu di situ, menumpuk. Menggunung kebohonganmu itu. Ya kasihan aja sih. Kok pada diam, pada tidur ya? Nina Bobo. Nah, kan denger Silakan ngomong, Mak. Nggak dikasihani, jangan dikasihani orang kayak gitu, Mak. Iya, harusnya dibuang di tempat sampah. Kalau aku bukan mengasihani ya, tapi merasa kenapa ada orang yang dulunya kita anggap seorang yang bijak, kepleset dengan hanya duit beberapa juta doang. Itu aja sih bodohnya. Kalau menurutku, Mak, kemarin dia ke Bandung, kan dia ada ke Bandung tuh, katanya sama ponakannya.
menurutku ya dia mau menemui BQ, cuman BQ lagi di Padang. Itu dia bilang. Nah, habis itu dia nunggu waktu kan sampai BQ mau ke Jakarta. Jakarta kan ada beberapa versi. Mau ketemu Mizu, mau bahas film, mau nunjukkan WA, yang mana dari situ aja udah ketahuan bohongnya. Jadi kalian masih percaya kalau dia begini? Kalau aku nggak percaya. Enggak sih, kalau aku dari awal udah nggak percaya, Mbak. Udah lama kita nggak percaya, cuman menghargai Kak Asil aja. Takut Iya, kita itu salah poinnya langkah. itu. Karena kan cara pandang Kak Sil kan kadang berbeda ya. Nanti Kak Sil itu kan orangnya kan nggak mau mendengar satu komentar langsung ditelan. Kadang pun kalau kita komentar sesuatu yang negatif, Kak Sil kadang mau mengkritik atau komplain tentang kita. Udah jangan seperti itu. Enggak, dia nggak kayak gitu-gitu. Itu ada dari Kak Sil. Jadi wajar lah Kak Sil bijak untuk menilai itu kan. Dan kita juga nggak tersinggung digituin. Ya iya, karena kan memang kan Kak Sil kan itu kan masih mempercayai dia, masih memberikan kesempatan, betul nggak? Karena dia ngomong ke Kak Sil, aku ada tujuan tertentu Kak, aku mau mencari informasi yang tepat begini kan, itu ya tujuan dia, sehingga Kak Sil juga memposisikan itu. Ternyata enggak gitu loh. Yang namanya ular itu tetap akan ular. Nah, selama ini dia kan ularnya kan ular ini apa namanya? Ocil, otak cacing kan. Lucu kita lihat. Makanya dia jadi papicu. Papi-papi lucu gitu kan. Rupanya enggak. Dia ular berbisa sayang. Kayak dideracin-deracin itu. Karena kita kalau mau bertindak itu kan kita harus perhitungkan juga risikonya Mama Boti. Terus kita juga harus memperhitungkan juga nanti kasih lagi yang dibawa-bawa, ya kan? Itu penilaian kita, bukan memikirkan papicu yang begini-begini, enggak. Dari dulu udah nggak percaya sih sebetulnya kalau mau jujur-jujuran. Cuman kan kita harus berpikir sehat, logikanya kemana nih arahnya. Kita perhitungkan dulu, nggak asal cuap-cuap, marah-marah begitu, enggak. Kalau aku sih dari dia bertelepon dengan Becky itu aku udah berantem sama dia di situ. Dia dengan alasan, kau kan nggak tahu Mak, aku tujuannya ngapain. Nggak penting tujuanmu mau ngapain. Ngapain kau punya tujuan? Karena menurut aku ketemu dengan orang begitu ya berarti akan memframing kau tuh pasti akan berlaku gitu, dan ternyata benar kan? Ya udah, jangan salahkan teman-temanmu kalau kau nggak teman-teman itu nggak percaya samamu. Waktu Papicu marah-marahin Jesco aja kami masih berpikiran positif loh, masih diarahkan untuk berpikiran positif. Karena dia bilang katanya ada misi tertentu yang begini-begini gitu. Kita masih berpikiran positif aja. Sebetulnya kita udah nggak percaya, tapi kita masih berpikiran positif karena diarahkan sama Jesco, ayo ambil positifnya dulu gitu kan. Terus kita dibangun untuk tetap positif gitu. Walaupun saat itu dia sudah mencaci maki Widya, Jesco, Nyonya Menir, terus si Wendy gitu loh. Dan kami masih berpikiran positif saat itu. Karena kami tidak mau jadi huru hara seperti ya Mama Boti tahu kan, room yang sana itu gimana membangunnya gitu. Kita nggak mau punya citra yang room ini jadi jelek gitu. Yang sampai akhirnya Pak Bicu sendiri yang membuka aibnya sendiri gitu loh. Itu masalahnya.
Jadi kami tidak pernah membuka aib dia dan tidak pernah mau juga untuk menjelek-jelekan dia gitu. Karena tanpa dia sadarin dia sendiri yang membuka aibnya. Jadi gini, Mak Bot, room kita kan lagi dinobarin nih di sebelah, ya kan? Lagi didengarkan. Jadi dari awal itu dia sebenarnya niat dia masuk ke sana tuh bilangnya pengen mengetahui tentang Kak Dina sama Kak Widya itu, terus untuk bahas yang tentang 100 juta. Kak Sil kan sudah bilang yang 100 juta itu nggak ada kaitannya. Itu. Terus kedua masalah Kak Widya dan Kak Dina dari awal kan udah di backup sama Kak Sil. Jadi itu yang dia bawa untuk pertama kali membahas dengan BQ. Kalau aku ya, sorry ya. Kalau kau bertanya itu dengan orang yang temanmu, bukan dengan musuhmu. Paham ya maksudnya kan? Kalau mengadu itu dengan temanmu, bukan dengan musuhmu. Udah, itu aja konseptualnya. Nah iya, kita juga udah melarang nggak usah, tapi kan dia menyodorkan diri, bukan atas suruhan kita. Tapi jangan nama-nama orang-orang di sini yang dibawa, jangan dialasankan gitu. Kalau kau punya niat sendiri, silakan, tanya, maju. Gitu. Enggak, ini belum selesai, udah. Dan ternyata kau bertanya dengan kami di sini, kami kira kau teman, ternyata kau nggak mendengarkan. Yang lebih kau dengarkan sebelah sana, ternyata dialah temanmu, benar nggak? Tuh. Ya sudah, itu dia poinnya. Kalau kau bertanya, pasti kau akan bertanya dengan temanmu. Nah, ternyata memang mereka adalah temanmu. Sebelumnya udah lama berarti kau berteman, benar nggak? Itu betul. Terbongkar sendiri kali itu. Terbongkar sendiri, makanya aku bilang kalau aku tuh menganalisa, ya, menganalisa aja kerjaanku. Bodoh kali aku di tukang analisa, tolol. Kau punya misi kau tidak kau sebutkan. Nah, udah. Terus kau masuk ke dunia sana. Tapi dunia sana seolah kayak kau tuh bukan orang lama. Ternyata betul. Karena apa? Kalau kau pengen membongkar seseorang, itu bertanya dengan orang yang temanmu. Nah, kau bertanya sama mereka dan kau percayain. Berarti mereka temanmu sudah lama. Cocok kan? Cocok. Udah. Selesai masalahnya. Makanya jangan kegeeran loh, kritik. Dibilang kita mau dia balik ke sini, kagak. Ih, what is your favorite sports team? Favorite sports soccer. Bigay Badzai, are there any other sports team like Gimana cerita dia bilang dia mau balik? Mau balik ngapain? Emang dia punya rumah di sini kan? Enggak. Ada lah. Rumah kau di sana, karena di sana tempat kau percayain omongan. Ya udah di sana aja kau. Di sini Naikin ya, aku turun, ada Ruth naikin. Naik ke Ruth. Multi. Assalamualaikum. Salam. siapa ini? Selamat datang di Indomaret, mulai dari nol ya. Itu Mulai pom dari nol bensin. pom bensin. Pertamina. Pom bensin. Pertamina. Kalau orang Medan bilangnya galon minyak. Salah. Ulang lagi. Siapa kamu? Kayaknya enak itu. Gurami sambal. Kan, betul kan? Enak itu, oi. Udah mau libur. Libur apa?
Berapa? Emang Itu orang kampus liburan? itu Pak Lurah itu. Mak Jan. Kepalanya mana sama tulang-tulangnya? Enggak, ini aku sengaja minta difilet. Jadi aku tinggal ini begini doang. Jadi nanti aku mau kasih dia sambal. Nanti sayurnya ini rebusan, sama nanti aku mau potong kentang-kentang sama wortel. Oh, ala-ala Amerika gitu ya pakai Itu stick. bukan rebusan, betul. Mak. Oke. Itu namanya kukusan. Ya kukusan, sorry Sam. Steam, di steam nanti. Nah, ini pakai minyak sayur ya. Gorengnya minyak sayur sedikit aja minyaknya. Nah, Minyak sayur apa tadi ini minyak udah ikan nih? dikasih bumbunya itu lada putih sedikit, garam sama perasan jeruk nipis aja udah. Iya, biar jangan anyir. Ya, betul. Berarti orang sana kalau anyir kita siram pakai jeruk nipis mempan nggak ya? Oh enggak, karena itu setan. Mereka anjir iblis. Nggak tersiram. Jeruk purut kali ya. Udahlah, setan yang Jeruk purut bisa sama kapur sirih. Biang parfum sayang, biang parfum. Ah, enggak lah, mahal, makasih. Jadi Pak kalau Lurah lagi ngerjakan apa dia nih? BLT. jadi nanti kalau aku udah jadi duda sah, siapa mau jadi istriku, aku masakin terus nanti. Ayo sini. Kak Jamila. hadir. Gimana ini? Kok hadir? Siapa yang hadir? Enggak, Kak Jamila lagi diem. Aku aja dulu, pinjem. Udah istri orang diem. Kak Jamila. Ya kan, ya udah. Oh, Kak Neng nggak bersuara, makmu. Ya udahlah, berarti dia nggak mau. Kita cari yang lain ya. Aku. Iya, aku mau nanya lah. Orang sebelah kan selalu nobarin kita. Kenapa ya? Karena kita keren. Dia. Kan karena mereka pengen berteman sama kita. Jadi kalau room kita masuk kerja kan berasa rame gitu loh. Kocak. Masalahnya najis. Sesekali lah paling. 10 sekali aja, udah. Nggak mau. Aku gatal-gatal. Cukup sekali aku merasa berteman sama banci. Yeay, Australia ke next round Piala Dunia. Wih. Kalau di Australia nanti aku mau datang lah. Enggak lah, itu Piala di Dunia maksudnya lewat. Tadi kan lawan Paraguay. Seri. Oh. Are there any other books you would like to tell us about victory? Taksil. Monyong. Taksil kayaknya masih angkat telepon. Kasih lagi ngurus itunya, kartunya. Oh, ini ada yang nanya di bawah. Kenapa? Hasil untuk kasus di Indramayu, pelakunya bisa dihukum seumur hidup nggak kira-kira? Bisa. Itu kasus apa Indramayu? Au. Wangi banget. Amisnya jadi kayak rasa apa gitu, asem-asem endul gitu. Oh, nyumin ketek ya? Ya Allah Tuhanku.
Hasil mental. Aku merasakan. Hasil turun dia ngambil rapot kan. Nggak, tadi lagi ngurusin itu apa ATM. tadi bang. Ya Allah. Sandra. Sandra, Gajes. Naikkan dulu si Sandra. Sandra itu dia private, mesti manjat sendiri. Naik dulu kau ke San. Request dulu San. Ada mau kutanya samamu. Awas digigit Kak. Yang semuanya. Udah naik dia. Mana? San? Belum. Ajes naik ke Ajes. Kak Sandra. Ajes naik aja. Dulu udah mahasiswanya pening pengalaman ini loh ngurus ini. Ajes. Ngirim pula di Jape. Otak tak bebel sih. Kawi, Sandra udah multi Kawi. Tidak ada. Ada. Udah. Ita, good morning. Gimana rasanya kemarin dinasihatin sama Nyonya Besar, Nyonya Kuntet? Gimana? Jadi gila, ngeritik kau mau. Makanya jangan kalian naik-naikkan itu bukan pendukung Nikita Mirjani. Itu cuma mau cari panggung. Ya Allah, tahu gak? Gini loh Ma Boti, aku nggak pernah ya bohong. Itu ada rekamannya. Jadi Ada, aku tahu. Mambel bilang, Mambel yang bilang, kata Mambel gini, bilang sama host kan, Nikita Mirjani fanbase. Aku mah udah nggak mau, karena aku udah lihat sepak terjangnya dia. Oke, kata Mambel, kalian jangan begitu. Kalau ada yang ini, udah nggak apa-apa, kasih naik aja. Terus Kanat bilang tuh Min, ke admin kan, ke Mimin nih fanbase, ada yang mau naik katanya nggak apa-apa. Ya udah akhirnya sama host ditulis di ini kayak papan gitu kan, yang mau masuk multi begitu. Itu bukannya aku nggak pernah, walaupun aku momot, aku nggak mau naikin orang-orang gitu. Jangankan dia. Bukan, maksudku bagaimana rasanya setelah dia naik. Mau dia dinaikin, mau dia nggak ada masalah. Setelah dia naik memberikan petua itu gimana rasanya? Itu yang mau kutanya mamu. Jadi gila lah aku. Bagaimana? Nih dia punya Bereng, dia punya amanat songoni mak di Sukun gini. Enggak, aku cuma mau bilang, kalian itu sesama pendukung, jangan kalian pada ribut-ribut. Nggak enak loh. Dalam hatiku, baba miheang, maka taiho godang aka godang, pengen kulempar. Maka apa sayang? Oh iya. Bagaimana aku mau percaya? Dapur saya mau itu. Mau lo jol mama katai songonon, apalagi ngaritik amang tahe. Nggak percaya kalau orang-orang gitu. Jadi kan aku kan ada di situ kan. Ku tengok lah kalian kan, di situ ada si Mambel kan. Aku bilang si Mambel itu dia pintar menaikkan orang kayak gitu biar kelihatan busuknya. Wah, setelah dia ngomong gitu kan, Mambel jangan kau ikut-ikut huru hara ini begini, terus Mambel turun kan. Berarti apa? Mambel pegang. Karena Mambel tuh pengen tahu. Nah, dia susah nasihatin orang di situ. Makanya pas dia bilang, pas dia bilang gini loh, itu dia kan bilang, Bella itu murid aku, murid kesayangan kan. Terus aku ledekin kan, guru. Dia siluman guru. Serius. Halo Bang Ortega. Aku bilang begitu loh itu, nggak
Nggak ada, aku bilang Ya aku ada macam-macam. di situ, Nggak. makanya aku bilang aku mau nanya samamu. Setelah kau mengalami kenaikan guru dari lembah hitam itu kayak mana? Langsung ya sakit kepala, acit dulu ku langsung ku cari oskadon. Aduh, sakit kepala, aku tambah pusing. Dia itu jangan, sebelum dia yang lain-lain tuh aku juga udah pernah di DM dia, kan aku sering bilang kata dia itu cuma kesalahpahaman Sandra. Apalagi yang lucu begini kan Natali itu kan yang di PNBS itu kan umur udah 57 ya, jalan 58. Dia bilang, "Natali, aku tahu loh dari kamu masih lahir, semenjak kamu dilahirkan tuh aku udah lihat kamu, aku tak paham dengan kamu." Gua sakit perut, gue mute kan, gue jadi gila, lama-lama gue jadi pasien ODGJ juga ngikutin dia. Aduh pusing deh, itu bener udah stres lah pokoknya ya. Dia tuh ya udah sama lah sama yang itu yang sekarang bercuap-cuap, udah bener serius 11-12 tuh dia sama. Pusing kepala, pusing serius. Nanti juga nih gue ngomong gini toh, gue digoreng lagi sama dia. Gue diserang. Makanya nggak pernah gue mau kasih foto profil gue muka asli, biarin aja. Soalnya dia tahu, dia kan suka nyuri-nyuri. Walaupun gue pakai yang gambar apapun, dia pernah nyuri foto profil. Pernah itu dia sering-sering nyuri foto profil siapapun yang bermasalah sama dia, dijadiin foto profil dia. Itu kan orang gila. Nah, dia ngapain tuh bener ladenin. Itu dia DM aku, "Dasar kau bencong, kau dilaknat Tuhan begini. Terus dia ngajarin orang, "Jangan suka huru hara ya." Cobalah. Iya. Masih akal nggak menurutmu? Iya, itu bukan nggak masuk akal lagi. Itu udah masuk ke mana lagi nggak tahu deh, pusing ah. Jangan ketahuan tadi bilang corek lagi apa Bang Ortega. Udah ngeladen orang kemarin juga, nama-nama itu disebut-sebut kan. Ya Allah, tuh orang kenapa ya? Kok ada orang yang nggak bersalah dimaki-maki terus? Kok juga bingung, sumpah. Bukannya kita membela atau membela siapa, cuman di sini konteksnya tuh ada orang-orang yang tidak bersalah. Kenapa sih selalu di kata-katain yang nggak jelas gitu? Perasaan itu nggak pernah nyenggol-nyenggol siapa ya? Kayak Bang Bayo juga, Bang Bayo di framing dikatain habis-habisan. Kaget aja, kaget, speechless gitu. Aduh, kayak ikut ada manusia begini ya. Dia nggak dikorek, keluarga dia pun tidak disentuh. Maksudnya janganlah kalian gitu menghina sampai habis-habisan begitu, dikata-katain gitu. Ntar dibales tantrum. Kita mah satu kali buat lucu-lucuan aja, bener gak itu? Iya. Kita buat lucu-lucuan aja. Gak ada kita masukin jantung, masukin hati, nggak ada kan? Ini lucu-lucuan aja. Kasiannya sama dia itu apa? Kalau kau itu ada kekurangan mental, jangan sampai kelihatan. Ini enggak. Kau ngomong apa, kelakuan apa, di otak apa, di pikiran apa, yang keluar dari pantat apa nggak sama. Nih, dibilang setiap orang dibilang bincing, dibilang Aku udah tahu kau dari lahir ya, kau tuh bencong, mama kau aja begini-begini katanya sama aku. Oh iya, kau tahu dari lahir. Ya Allah Tuhan, dewa dong. Kadang gue juga bingung. Gue juga kalau dia berstatement gini, kalau gue dengerin, gue simak, gue gila apa dia yang gimana ya? Apa gue jadi ikutan ini? Aduh, gue pusing dah. Itu kan, itu tahu juga itu kemarin kan di fanbase tuh itu dimainin juga sama temen-temen, ada yang lain tuh kan, moderator juga dinaikin turun. Bukan gue diem aja, gue mute, gue pengen ketawa. Itu dia emosi itu, dia kan diturunin naik. Kadang-kadang tuh anak-anak fanbase tuh pada usil juga kalau lagi ada kayak buzzer yang gimana tuh diturun. Dari zaman dulu itu pertama Komal suka begitu, makanya kemarin dia marah. Sempet dia marah kan. Merasakan ketika dinaikkan itu udah, oh berarti orang ini percaya sama aku, bahwa orang hebat begini. Rupanya dia nggak sadar kalau dia tuh lagi dijadiin dagelan. Kan sama si Nol dia dikirim koin, kata Nol, ayo bisa yuk cepet kasih dia koin satu koin. Gue pura-pura diem aja, gue diemin, gue mute. Atau gue males, lama-lama dia lama di room, mendingan gue diemin. Cuman waktu dia pas bully
bully Kak Dede kan. Nggak enak juga ya, kata-katanya kasar banget. Jadi gue langsung teriak. Gue bilang nggak boleh gitu, nyonya besar. Gue bilang. Karena dia nyumpain anak, ngomongnya kotor. Gue bilang jangan, di sini nggak boleh ya. Soalnya room orang ini nanti kena PL. Kan kena PL itu 10 menit. Langsung pas Tapi dia ngomong memang kotor dia itu. dia nggak punya anak atau gimana sehingga dia menghina anak ya? Gak tahu. Itu sampai ngatain anak Kak Dede, Kak Heni itu. Ya Allah, makanya gue langsung teriak kan. Woi, gue bilang, jangan begitu. Langsung dia kan maki-maki kan. Maki-maki Kak Dede. Gue bilang, jangan pakai bahasa kasar di sini. Ini room orang, room fanbase, nggak boleh. Fanbase kena PL, bisa bahaya. Dia udah banyak pengikutnya, followernya. Jangan, makanya langsung dipentalin, dinaikin lagi, pentalin gitu-gitu. Dimain-mainin itu dia juga. Bukan aku loh, aku nggak ada nyuruh. Waktu dia dari semenjak Mambel masuk juga aku udah mute, lagi repot. Makanya kata Mambel, Kak Sandra nih kalau ada gue di mute ya. Itu dia naik aja nggak tahu. Pas bunyi suara keributan baru gue lihat HP, lagi rempong gitu. Nggak tahu aku kalau dia naik. Nggak ada. Makanya banyak yang nanya juga kok dinaikin. Bukan aku, nggak tahu. Enggak, kalau aku nggak masalah dia dinaikin karena aku tahu jadi bahan permainan. Iya, karena sama Mambel kayak kita mah kayak kalau orang bilang kayak topeng monyet ditanggep ya, itu benar gak? Iya, makanya itu aku diam aja kemarin, apalah aku naik. Dikasih gula merah dikit. Saran ya kan? aja kalau bisa jangan dinaikin lagi Kak, karena makin terkenal dia. Itu kan promo biar bayaran. Iya kakak sayang. Yang lain juga udah tahu kok Kak. Dia nggak, dari yang waktu terakhir Kasil ngasih dia gift juga kita udah nggak mau naikin. Kan Kasil pernah ngasih gift dia tuh gede tuh waktu dia ngomong tentang si Becky. Kasil pernah kan kasih gift dia, disawer sama Kasil. Terus siap dia ngomongin si Becky, terus itu dia kita si udah Becky. nggak mau naikin karena Mambel bilang udah naikin aja gitu. Enggak, maksud aku dia kemarin kan jelek-jelekin Becky makanya disawer kan. Terus dia telepon Becky. Si nyonya besar, nampak kali butuh duitnya. Iya, maksudnya gini loh, dia bilang katanya jangan ribut-ribut, tapi dia selalu di room keributan, kan aneh kan? Yang gila siapa? Baru bilang orang gini, ada yang DM begini kayak tukang adu domba gitu. Dari perkataannya tuh dia DM gua lo begini, terus kayak ngomongnya kasar lah gitu. Gue juga bisa kasar tapi nggak gitu juga kali. Setiap di orang sini dia yang DM-in orang, komal DM-in kasar aku. apa kotor. DM-in aku, DM-in si ini, dia kok jadi kok orang yang disalah no. Ya mungkin dia ini kali ya, itu mungkin dia lama di Grogol kali ya, RSJ. Jadinya dia mungkin udah nggak betah, mungkin pengen menghirup udara segar. Kalau dimasukin lagi kayaknya bisa. Dia kan akunnya banyak. Dia bilang akun gue banyak loh, dia ngomong sendiri kan. Ya iya, istri soleha. Sekarang stay-nya kan dia sekarang kalau pagi di room yang ini, yang marah-marah terus ya. Kalau aku scroll aku lihat gitu, tapi aku nggak masuk sih. Aku nggak mau masuk. Kenapa itu? Hey. Anakku yang kecil. Si gemoy. Makanya kan kalau lagi ngomong banyakan mute karena ada si gemoy kakak. Aku udah tahu dia ngomongin Bang Bayo, ngomongin Ito juga di Komal yang sana. Aku udah tahu. Ya aneh aja gitu. Kenapa ya tiap hari yang dibahas keributan, nanti dibales nggak terima. Aku sih cuma pengennya udahlah orang-orang yang bukan pendukung Kaniki, kalau udah memang mereka udah mengatakan mundur dari pendukung Kaniki, ya udah move on gitu. Benar gak sih itu? Nggak usah kalian. Dan kalau mereka diam juga, yang di sini mungkin juga diam. Itu aja ya kan pastinya. Kan dia kan udah pada bilang dia bukan pendukung Kaniki lagi, mundur. Banyak yang bilang kan.
Gara-gara tentang 4M itu yang mereka berseberangan kan, kita yang bersuara, mereka yang tidak bersuara gitu. Iya. Waktu itu dia takut sama gue. Yang bener saya, siapa yang takut sama fans Nikita Mirzani? Abang yang takut sama abang siapa? Dia semboyannya nggak takut loh. Katanya gini itu. Siapa? Pokoknya ya, gue disenggol duluan. Gue akan kejar dia gini. Gue mau potong kepalanya. Gue itu kata gue. Kalau cuma cuap-cuap juga orang bisa. Ya itu ya. Kalau cuma cuap-cuap bisa ya orang mah ya. Ngomong begitu mah gampang itu. Dia kemarin bilang mau menyantet aku. Dia mau menyantet aku katanya. Aku bilang, kirim santetmu nanti akan kudatangkan. Dengan kekuatan datang bulan akan menstruasi. Akan menstruasi. Aduh, nanti gantian nih pasti nama Aki. Nama Aki nanti direkam. Nama Aki direkam Kak Jeska. Tenang. Kak Widya. Nama aku direkam nanti. Nama aku direkam nanti. Langsung Nanti kau aku balik ya. dikatain loh itu. Nanti gara-gara itu aku dikatain loh. Nanti aku dikatain. Aku dikatain apa nanti? Langsung blok aja udah. Aku dikatain. Ngatain mama kita. Gak malu mama kau melahirkan itu, kuasa mama kau tuh begini-begini. Aduh Tuhan. Kau perempuan loh. Perempuan loh. Udah pernah tahu itu. Udah pernah dia DM gue dulu ya waktu pertama awal tuh tanya Kak Widya dia pakai nama Kak Widya ya. Foto Kak Widya ya. Mana Kak Wid? Kenapa Kak? Pertama kan Kak Widya dia pakai foto profil Kak Widya yang Kak Widya waktu itu aku belain, inget gak yang waktu dulu? Iya. Itu kan mantan istri kan, nama awalnya namanya mantan istri kan Kak Widya. Iya itu dia DM aku ganti terus apa lagi? Nah, dia mau bonsai ortu aku. Awas lu ya, ortu lu gua bonsai kata dia. Kata gue alemong bonsai, ya ampun. Tekotek eke. Dedek takotek loh dengar dia bonsai orang loh. Perhatian, ibu tukang bunuh. Oh berarti itu juga udah sering di ini sama dia ya? Udah. Pertama kali kenal aja waktu itu di komen siapa aku cuma nggak boleh kayak gitu. Diam kau tuh gak tahu aku ini siapa. Aku kan kubunuh kau nanti, kusantet kau kata ibu Tuhan. Ngeri perempuan ini ya. Udah kalah bencong simpang Gajah Mada. Cewek apa cowok sih Cassandra? Si dia tuh kayak laki suaranya ya. Cewek apa cowok sih sebenarnya? Tahu tanya itu sama Boti itu, dia cewek apa cowok? Nggak tahu aku, kurasa dia nggak punya wujud, nggak punya kelamin. Kadang-kadang loh mak. Karena dia bisa menghina sesama wanita, berarti nggak punya kelamin dia. Oh, tapi kalau ngatain perempuan ya, ngatain ibu tuh, aduh, ngeri ya dia tuh ya. Sudah selesai. Makan siang. Yes. Tinggal Siapa nunggu. mak makannya mak? Sendirian mak? Sendiri dong. Ih kesian banget udah masak enak sendirian. Manggil tetangga atuh. Ih, maksud kau rumput tetangga lebih enak? Jadi ajak makan bareng. Ayo makan sini gitu. Berkah. Wih. Jumat berkah gitu loh mak. Ini gak nyapu-nyapu mak? Hari nanti sore nyapunya. Oh sore. Oh. Tinggal nunggu ini matang, baru makan tuh. Oh iya. Yang bersih mak kalau nyapu mak. Oh tenang, pokoknya bisa dijilatin lah sama si nyonya besar hasil sapuanku. Karena kan penjilat dia.
Aku sengaja beli kukusan kecil, jadi aku bisa ngukus kecil sedikit. Hari ini minumannya jus bit sama nenas. Udah. Nasinya. Aku nggak suka nasi panas, jadi aku suka nasi yang udah dingin. Ya kan nggak bagus juga sih mak makan nasi panas mak. Kalau aku didinginin dulu bentar. Bener nggak mak? Iya. Tapi kalau aku kan karena aku pakainya beras merah. Oh aku nggak beras biasa, cuman aku dinginin tapi sedikit mak, nggak banyak aku juga makan. Nanti buahnya pakai buah naga kuning, naga gold. Dan isinya putih. Oh aku mah sukanya naganya buah naga yang ungu mak, nggak bagus ya? Bagus. Mau lihat yang kuning? Mau? Mana mak? Putih kali mak, kok kuning sih putih? Iya, dalamnya kan putih, ku bilang. Kalau ininya dia kuning, nih, ha. Oh ada ya mak, oh belum pernah lihat mak. Nih, isinya putih, nih Oh nggak ada kuning. ya? Di tempat Ya, nggak lebih ada, mahal belum ada, dia. Mak. Mungkin ada kali ya di swalayan. Ada, Superindo ada, Superindo ada. Oh Superindo, nanti ke Superindo lah lihat. Aku belinya Superindo ini. Lebih mehong ini apa yang ungu mak?